Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kalau perkara ini tidak ada di dalam syahadat, atau seseorang mengucapkan dua kalimat syahadatul rasul, tetapi kemudian tidak ada prakteknya yang empat perkara tadi itu, maka syahadat ini adalah palsu, itu syahadat palsu, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kaum muslimin rahimahumullah wa azzakum. Di antara dalil yang mewajibkan kita untuk taat kepada Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul. Dan ayat lanjutan ayat ini kan, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri, pemimpin yang ada di tengah-tengah kalian. Dan sini nanti untuk membedakan, kepada Allah ada kata-kata ati'u, kepada Rasulullah ada kata-kata ati'u, tapi kepada ulil amri tidak ada kata-kata ati'u. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, Rasul itu sifatnya mutlak. Tidak ada kata tapi-tapian. Oh tapi saya taat kepada Allah kalau nggak ada begitu. Saya taat kepada Rasulullah kalau nggak ada kata kalau, nggak ada kata tapi. Kenapa? Karena Allah mutlak benar. Karena Nabi mutlak benar. Allah dan Rasulnya tidak pernah salah di dalam memerintahkan perkara agama. Beda dengan ulil amri, beda dengan manusia, termasuk kedua orang tua kita. Makanya patuh kepada pemimpin dan patuh kepada kedua orang tua kita kalau mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi ada syaratnya di situ. Makanya patuh kepada ulil amri di situ tidak ada kata-kata ati'u secara khusus. Itu satu di antara penjelasan para ulama. Karena ulil amri adalah manusia biasa, tempat lupa dan salah. Bisa jadi nanti apa yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Bapak Ibu rahimani Allah. Ini ayat yang Allah memastikan bahwa kita tidak ada tawar-menawar untuk mematuhi Rasulullah SAW. Jadi ini patuh kepada Rasul didahului dengan patuh kepada Allah. Kemudian ada ayat yang secara tersendiri Allah perintahkan kita untuk patuh kepada Rasul. Wa taratan ya'muru biha munfaridan. Ada ayat yang Allah memerintahkan kita untuk patuh kepada Rasulullah SAW itu secara terpisah, tersendiri. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 80 misalnya, "May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Atau di dalam firman-Nya surah An-Nur ayat 56. Ya. Ayat 56 misalnya. Wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Misalnya. Ini perintah Allah kepada kita untuk mentaati Rasulullah SAW secara khusus gitu. Jadi tidak disertai, yang tidak didahului untuk mentaati Allah langsung. Jadi Allah perintahkan kita untuk taat langsung kepada Nabi SAW. Jadi hak Nabi itu begitu besarnya untuk dipatuhi sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memerintahkan kita secara khusus untuk patuh kepada Nabi secara khusus. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain misalnya Allah mengingatkan tentang orang-orang yang tidak mematuhi Rasulullah SAW akan ditimpa fitnah, ya, atau ditimpa azab yang pedih.
siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan mengancam mereka dengan fitnah yang akan menimpa diri mereka atau azab yang pedih, kata Allah. Ini Allah firmankan di dalam surah An-Nur ayat 63 misalnya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, maksudnya perintah Rasulullah SAW, takut dia. Hendaklah khawatir dan takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW bahwa mereka akan ditimpa oleh fitnah, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Beliau menjelaskan antusibahum fitnatun fi qulubihim min kufur wa nifaq atau bid'ah atau adzab alim. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kekufuran. Ya, kekufuran itu maksudnya adalah perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulullah SAW, itu kufur. Itu perkara kufur. Atau nifaq, penyakit munafik. Maka orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, besar kemungkinan mereka ini akan terkena penyakit nifaq, munafik. Sebagaimana kita tahu, musuh terbesar Nabi SAW setelah orang-orang musyrik dan kafir di zaman beliau itu adalah orang-orang munafik. Mereka memusuhi Rasulullah SAW, membangkang kepada perintah Nabi, membantah perintah Nabi SAW, atau mereka menuruti tapi kemudian mereka nanti menggerutu di belakang, atau mereka membuat-buat alasan agar mereka tidak jadi melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Itu kerjaan orang-orang munafik. Jadi sifat nifaq ini besarkan kemungkinan pada diri seseorang. Atau mereka akan terjatuh kepada perkara bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi memerintahkan A, dia malah mengerjakan yang B. Jadi yang diperintahkan oleh Nabi tidak dikerjakan, yang tidak diperintahkan itu malah yang dikerjakan. Itu namanya bid'ah. Jadi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, besar kemungkinan bahwa mereka akan terjerumus di dalam bid'ah, perkara-perkara baru di dalam masalah agama ini. Adzabun alim, adzabun alim. Adzabun alim ini maksudnya hukuman yang diberikan oleh Allah atau hukuman yang diberikan oleh ulil amri hidup di dunia ini, mungkin pembunuhan terhadap dirinya. Sebagaimana kata Nabi SAW, Ainama apa bunyi hadisnya, ya Rasulullah SAW menyuruh bunuh orang-orang Khawarij. Ainama wajadtumuhum faqtuluhum. Kata Rasulullah SAW, dimanapun kalian menemui orang-orang Khawarij, dibunuh mereka. Dimanapun kalian bertemu dengan orang-orang Khawarij, itu kata Rasulullah SAW, maka bunuhlah mereka. Itu banyak hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, berulang-ulang kali Nabi katakan. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan sahabat-sahabat lainnya, berulang-ulang kali Nabi katakan, ketika muncul generasi mereka, habisi. Muncul generasi mereka, binasakan. Muncul generasi mereka, diutus generasinya, kata Nabi SAW. Apabila kalian bertemu dengan mereka, bunuh mereka. Ini ada apa dengan orang-orang Khawarij? Pembahasan kita belum sampai situ, insyaallah nanti saya sekarang beri gambaran saja. Jadi orang-orang Khawarij itu, mereka telah membuat bid'ah, penyimpangan yang sangat besar di dalam Islam. Salah satu di antaranya, mereka membangkang kepada ulil amri, menghasut orang banyak untuk memusuhi pemimpin, tidak patuh kepada pemimpin, memberontak kepada pemimpin. Kemudian apa bentuk lainnya? Mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar dan menghalalkan darah kaum muslimin.
Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kalau kita lihat agak sedikit mengerikan gitu orang-orang Khawarij itu. Nah, oleh karena itu kelakuan mereka ini dari setiap generasi tetap ada. Karena Nabi menggambarkan dalam hadis itu nanti berakhir setelah Dajjal akan dilepaskan, baru nanti generasi Khawarij ini selesai. Jadi ketika Dajjal dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kan sampai ke akhir zaman itu. Jadi setiap masa, di setiap tahun, di setiap sepanjang generasi itu pasti ada generasi Khawarij maksudnya. Dan ini sangat berbahaya. Nabi SAW menyuruh kita untuk membunuh mereka. Tapi tentu yang membunuh di sini bukan kita pribadi ini membunuh. Yang disuruh oleh Nabi di situ adalah ulil amri, maksudnya ulil amri memutus nanti ada pasukan untuk membunuhi mereka. Itu yang dimaksud. Jangan nanti kita yang membunuh sendiri, melihat orang Khawarij nanti kita bunuh dan kita dibunuh orang juga nanti. Ya. Jadi prakteknya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi membunuh yang dimaksud di sini itu eksekutornya pemerintah, atau pemerintah memutus nanti satu pasukan khusus untuk membunuh orang-orang Khawarij. Itu maksudnya. Jangan kita membunuh sendiri, itu nggak boleh di situ. Itu penting untuk kita pahami, Pak. Jangan kata-kata bunuhlah mereka terus kita ambil tindakan sendiri, keliru kita. Bukan itu maksudnya. Maka disebutkan oleh beliau, bisa jadi di sini hukuman yang pedih atau azab yang pedih yang dimaksud oleh Allah di sini, kata beliau, itu maksudnya adalah pembunuhan. Seperti dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Atau had ini maksudnya apa? Dia dipancung, dia dipotong tangannya, atau dikisos, atau dipenjara, habas, dipenjara, ya, atau yang lainnya. Jadi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, ya, kemungkinannya akan ada hukuman ini akan tertimpa. Selain dari hukuman bentuk fitnah, kekufuran, nifaq, bid'ah, ya, kesyirikan dan sebagainya, kefasikan, ya, itu sudah pasti. Karena ini akan menimpa hati seseorang yang menyelisihi Nabi SAW. Nah, lebih dari itu, azab alim itu maksudnya adalah pembunuhan, hukuman yang keras terhadapnya, mungkin dipenjara, ya, mungkin dicambuk dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahmatullah, yang sifatnya minal uqubatil ajilah. Ini hukuman-hukuman yang sifatnya disegerakan di dunia ini. Wa qad ja'ala Allah ta'ala wa ittiba'ahu sababun linaili mahabbatillah lil 'abdi wa maghfirati lidzunubi. Ya. Dan sungguh Allah telah menjadikan taat kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW adalah sebab untuk sampai kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Allah Ta'ala berfirman, ini ayat berulang-ulang kali kita baca yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, patuhlah kalian kepadaku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, bahkan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syarat untuk mendapatkan cinta Allah itu kita wajib mengikuti, mentaati Rasulullah SAW. Kita kalau sudah dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah puncaknya, Bapak Ibu. Ya, kita nggak butuh lagi cinta yang lain sebenarnya. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebenarnya nggak butuh cinta yang lain. Tidak butuh cinta yang lain, ya. Karena puncak dari cinta itulah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan cinta Allah itu syaratnya apa? Mengikuti Rasulullah SAW, patuh kepada Rasulullah SAW. Itu syaratnya untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa ja'ala ta'atahu hidayatan wa ma'siyatahu dhalalan. Allah menjadikan ketaatan kepada Nabi itu sebagai bentuk hidayah, dan maksiat kepadanya, membangkang kepadanya, itu adalah bentuk kesesatan
sebutkan wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian patuh kepadanya, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kalian telah mendapatkan hidayah. Kalau kalian patuh kepada Nabi, kata Allah, berarti kalian telah mendapatkan hidayah. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau kalian maksiat, kalau kalian durhaka kepada, berarti kalian telah berada dalam kesesatan. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengaku dapat hidayah kalau kita masih tawar-menawar untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih tarik ulur untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masih mikir-mikir untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masih membanding-bandingkan sunnah Nabi dengan adat istiadat yang selama ini kita ikuti, ya, warisan nenek moyang kita, subhanallah maha suci Allah, kita akan terlalu banyak tawar-menawar di sana. Kadang-kadang sunnah Nabi ini seharusnya sudah kita amalkan, tapi karena masih berpikir akhirnya nggak jadi juga diamalkan sunnah Nabi. Baik, Allah. Jadi jangan mengaku kita mendapat hidayah, ya, kalau kita masih membangkang dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tandanya orang mendapat hidayah itu dia patuh kepada Nabi. Yang Nabi perintahkan ini kita harus ikuti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, terimalah, ikutilah, patuhilah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka hentikanlah, tinggalkanlah, menjauhlah. Itu harga mati, harga mati. Jadi tidak patut Pak kalau kita banding-bandingkan dengan yang lain, ya. Tapi kok selama ini yang kita amalkan kayaknya beda dengannya. Nah itu dia, itu yang saya sampaikan tadi itu. Jadi seberapa tingkat keyakinan kita, keimanan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita tidak lagi tawar-menawar dengan hadis Nabi. Jadi kalau satu hadis itu dikatakan sahih, Bapak Ibu rahmatullah, maka tidak patut kita membanding-bandingkan dengan yang lain. Perkataan Nabi itu adalah wahyu yang wajib kita yakini kebenarannya, dan tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam hati kita terhadap kebenaran hadis Nabi SAW kalau dinyatakan sahih oleh para ulama. Ketika para ulama mengatakan bahwa satu hadis itu sahih, maka wajib kita membenarkannya dan mengikutinya. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun. Apalagi sampai membanding-bandingkan dengan, oh tapi selama ini kita tidak begini, selama ini kita disuruh begini, selama ini kita mengamalkan begini, tapi warisan nenek moyang kita begini. Bapak Ibu rahmatullah, itu sedikit udah parah itu sebenarnya. Tetapi memang tidak mudah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, kepatuhan kita kepada Nabi SAW ini bukan perkara biasa. Karena kepatuhan kita kepada Nabi itu tidak ada tawar-menawar di sana. Ini bukan barang untuk ditransaksikan dengan yang lain, bukan. Harga mati. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Al-Qasas ayat 50 misalnya, qala ta'ala fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah Ta'ala berfirman, maka jika mereka tidak memperkenankan panggilanmu, ajakanmu, ajaranmu, fa'lam, maka ketahuilah olehmu annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, jawabannya simpel dalam ayat ini. Jadi kalau ada orang yang tidak patuh kepada Nabi SAW, jawabannya apa? Dia menjadi pengikut hawa nafsu.
dia menjadi hamba bagi hawa nafsu, dia mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Tidakkah engkau melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka orang yang tidak mau patuh kepada Nabi SAW, kata Allah, orang ini telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Orang yang terlalu banyak beralasan, terlalu banyak berfikir. Jadi harusnya langsung patuh saja. Jadi kalau Nabi perintahkan, itu ikut saja. Walaupun tidak cocok dengan tradisi kita, walaupun mungkin bertentangan dengan kebiasaan kita, walaupun bertentangan dengan warisan nenek moyang kita. Begitu Pak, itu maksudnya. Saya ingin tegaskan di sini. Kan kita selama ini kan terlalu banyak, karena mungkin pedagang kali ya, suka tawar menawar gitu. Jadi apa-apa tawar menawar, gitu, tawar menawar gitu. Sampai-sampai urusan agama tawar menawar juga. Padahal ini tak boleh ditawar. Perintah Allah, perintah Rasulullah SAW tidak boleh ditawar-tawar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 24, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ucapan orang-orang mukmin, ya. Ucapan orang-orang mukmin itu apabila mereka diajak kepada Allah dan kepada Rasul-Nya agar memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na. Baik, benar-benar. Itu maknanya apa itu? Gak ada pilihan lain lagi gitu maksudnya. Ini harga mati, baik, benar-benar. Kayaknya ini harus ditancapkan ke dalam hati kita gitu Pak. Karena kalau tidak kita masih tawar-menawar juga. Padahal sekali lagi perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW tidak boleh ditawar-tawar, tidak ada tawar-menawar bisa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak boleh ditawar-menawar. Bargaining position kita itu nggak ada di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Para sahabat telah memberikan contoh. Silahkan Bapak Ibu dirahmati Allah, cari satu asar saja atau satu hadis yang menjelaskan sahabat keberatan dengan perintah Nabi, sahabat keberatan dengan larangan Nabi. Tidaklah ada yang keberatan tentang itu kecuali mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang munafik, orang Yahudi. Silakan Bapak lihat nanti dalam banyak riwayat. Sahabat Nabi tidak pernah membantah, tidak pernah menolak, tidak pernah keberatan, tidak pernah mengkritik, tidak pernah protes kepada Nabi SAW. Ya kalau perintahkan jalankan, kalau dilarang berhenti. Begitu sahabat. Dan memang ini berat. Ini sungguh sangat berat. Tapi itulah tingkat keimanan mereka kepada Rasul itu begitu kerasnya, sehingga mereka bisa mengalahkan keinginan hawa nafsu, keinginan manusia. Sehingga mereka nggak ada tengok-tengok kiri kanan untuk mentaati Nabi, itu nggak ada tengok-tengok kiri kanan. Kalau Nabi perintah, kalau Nabi melarang, mereka berhenti. Ya Allah, maka patut para sahabat ini menjadi generasi terbaik dari umat Nabi SAW. Nah, generasi kita ini termasuk generasi terburuk dari umat Nabi SAW. Karena kita ini generasi akhir zaman ini. Karena kata Nabi semakin mendekati akhirnya semakin buruk generasi ini, bukan semakin baik. Generasi ini akan menjadi baik nanti ketika Imam Mahdi, berdasarkan hadis, ketika Imam Mahdi itu sudah diutus oleh Allah menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, ketika itu nanti manusia ini akan menjadi baik.
di bawah kepemimpinan. Ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah dari langit, manusia ini akan jadi baik lagi. Silakan Bapak baca hadis-hadis tentang. Tapi sebelum kepemimpinan Imam Mahdi, manusia ini begini. Kita bukan hanya tawar-menawar, tapi bahkan juga menolak. Bahkan ada yang melecehkan perintah-perintah Nabi dan larangan-larangan Nabi SAW. Ada yang mengejek, ada yang membuli, ada yang melakukan istihza, mengolok-olok, ada yang mempermain-mainkan sunnah Nabi. Real, ini kenyataannya. Saya nggak perlu memberikan contoh, kalau Bapak Ibu mengikuti itu. Ya lihat aja di YouTube, di YouTube itu banyak juga orang-orang yang menjadikan hadis Nabi itu sebagai bahan ketawaan, menjadikan perintah Nabi sebagai bahan olok-olok. Baiklah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Subhanallah, Maha Suci. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan hadhihi al-ayah al-karimah aslun kabirun fi ta'assi Rasulillah sallallahu fi ta'assi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرد. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat yang mulia ini adalah asal yang besar, ini pokok yang sangat besar di dalam mematuhi dan mentaati Rasulullah SAW, di dalam perkataan beliau, di dalam perbuatan beliau, di dalam setiap keadaan beliau. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mematuhi, mentaati Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan di perang Ahzab. Karena ayat ini kan terdapat dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini terdapat dalam surah Al-Ahzab. Ahzab itu apa dia? Iya. Ini terjadi, ayat ini diturunkan oleh Allah ketika berkenaan dengan perang Ahzab, perang Khandaq. Maka Allah perintahkan kepada para sahabat untuk meneladani Rasulullah di dalam sabarnya beliau, kemudian puncak kesabaran beliau, kehati-hatian beliau dan penjagaan beliau, kesungguhan beliau di dalam menghadapi musuh. Ini teladan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada sahabat, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ya, nanti setelah azan mungkin kita tanya jawab sedikit.